Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Yang terhormat Ibu ini Kepala SDM Negeri 1. Yang kami hormati Ibu Bapak, teman-teman dan tenaga pendidikan. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Maka hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan insyaallah khusus muslim termasuk dalam al-Qur'an dan amin. Ibu dan Bapak, terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk kita kembali melaksanakan kegiatan berbagi. Bolehlah kita lanjutkan dengan kegiatan rombel kita yang sebelumnya sudah cukup lama kita berhenti karena aktivitasnya memang berbeda. Namun sebelum masuk kepada pengimbasan, saya sekadar mengingatkan. Yang pertama, Ibu Bapak tolong dicek ASN digitalnya. Sudahkah di situ muncul SKP detailnya? Karena ada beberapa aktivitas yang mencurigakan. Yang pertama WA, kita di WA berkaitan dengan pajak. Hati-hati tentang pajak, apa namanya itu? Pokoknya tentang pajak kita di WA itu. Untuk mengikuti arahan mereka, jangan diikuti dulu, karena tidak ada instruksi dari dinas. Yang kedua, WA tentang SKP di WA, apa bunyinya Bu Eka? Belum selesai gitu ya? Ya, dari Kemendikbud. Hati-hati, jangan langsung ditanggapi sebelum ada informasi yang resmi. Tadi saya sudah tunjukkan juga dengan Bu Nini bahwa TDS 01 semuanya sudah selesai. Sudah selesai pengelolaan kinerjanya. Hanya saja saya belum tahu pengelolaan kinerja kita ini sudah dikirim belum ke kementerian gitu. Karena pada saat itu Bu Aminah menghandle-nya. Setelah selesai saya kerjakan, saya tidak lanjutkan karena dihandle oleh Bu Aminah. Tapi tadi sudah bicara dengan Bu Nini, mungkin nanti Bu Nini yang akan kirim gitu. Karena khawatirnya nanti dikira mengambil kebijakan sendiri gitu. Ya Ibu Bapak tolong dicek karena ini sudah Desember sampai tanggal 31 itu SKP kita sudah harus selesai, sudah harus jadi. Ya jangan lupa disinkronkan supaya datanya ngelink. Tapi sebelum disinkronkan mohon dicek, mohon diperiksa namanya, tulisannya benar atau tidak, nick atau nicknya diperiksa semua. Ya jangan sampai nanti wacana di tahun depan nanti kaitannya dengan TPG yang akan turun per bulan. Kalau sampai data kita nggak pas, seperti misalnya waktu itu Bu Rida mengalami apa? Nama ibu salah, kemudian kartu keluarganya tidak ngelink, dia tidak ngelink dengan Dukcapil. Jadi data-data seperti itu harus pas. Emailnya juga begitu, jangan gonta-ganti email, nanti akhirnya tidak ngelink email di dinas dengan email pribadi. Kalau sama ya sama, kalau beda harus jelas. Nanti di BPSDM dengan di Dapodik berbeda, masalah juga. Nanti TPG-nya tertunda, SKTP-nya lambat keluar. Ya, teman-temannya tolong dicek karena ini sudah Desember, SKP terakhir sampai tanggal 31 Desember. Diceklah ASN digital. Jangan lupa aktifkan autentikatornya di handphonenya itu. Jangan sampai tidak ada autentikator atau tidak punya autentikator di handphonenya, karena itu dibutuhkan untuk buka ASN digital. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf bukan mengajari, bukan sok bersih dan sebagainya. Tolong kulkas itu isinya Bhinneka Tunggal Ika yang di ruang guru ya. Kalau ada yang titip makanan, apalagi yang model-model kayak ikan, daging dan sebagainya, itu kan awalnya luar biasa kalau kelamaan juga, kecuali kita di freezer mungkin. Tapi intinya sama-sama kita jaga aja bersihnya kulkas itu ya.
dan di ruang guru. Kalau bersih kan enak, taruh air juga tidak berbau asam seperti dan sebagainya, enak. Ya sama-sama kita jaga. Atau lain waktu mungkin tidak usah diubah posisi meja gurunya, tidak usah, tapi dirapikan saja biar enak dilihatnya. Kan ruang guru, ruang keberapa kita tuh, kamar ruang satu, ruang tamu di rumah yang kedua, yang ketiga, ruang guru biar sama-sama enak. Kalau perlu pewangi, sampaikan aja ke sebelah saya, ya. Gitu ya, ya. Biar sedap, biar wangi ruang gurunya. Gitu. Baik, itu saja yang bisa saya ingatkan. Sekali lagi, kaitannya dengan data kita harus benar-benar diperhatikan. Ya, Bu Laura. Iya. Mengenai apa? Mengenai cuma ini aja sih, apa selesaikan. Iya, itu yang diterima oleh Bu Eka juga. Bu Eka juga terima ya? Iya. Itu yang saya khawatirkan, takutnya jebakan. Ya, jangan ditanggapi. Karena tadi juga saya sudah perlihatkan ke Bu Nini kok, kita sudah selesai pengelolaan kinerjanya, sudah selesai semua. Kecuali satu, Bu Linora, rupanya Bu Linora juga harus dikerjakan Bu Linora yang sudah pensiun karena bulan Mei masih. Jadi harus dikerjakan juga. Nanti malam mungkin saya komunikasi dengan Bu Linora. Cukup, Bu Lora. Termasuk kalau ada informasi tentang pajak ya Bu Lora, jangan ditanggapi. Khawatirnya jebakan. Itu saja yang bisa disampaikan. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pengimbasan yang akan disampaikan oleh Ibu Rosi Natalia. Pada Bu Rosi dipersilakan. Berapa menit ya? Ya, terima kasih Pak Asep. Mohon izin ya Bapak Ibu semua. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Ibu Nini Setiani Kusumatu, selaku Ibu Kepala Sekolah SDN Tanjung Selatan 01, Bapak Asep Guspio selaku Wakil Bidang Kurikulum, dan Bapak Ibu guru yang saya cintai semuanya. Yeay. Ya, siang ini di waktu yang mungkin sama-sama kita lagi semuanya punya kesibukan masing-masing, mohon izin ya Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan pengimbasan mengenai coding dan juga kecerdasan artifisial yang beberapa kali kesempatan saya mengikuti kegiatan pelatihan. Jadi apa yang sudah dapat saya juga coba akan membagikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Ya. Nah, yang pertama coding ya. Jadi awal saya mengikuti kegiatan coding ini kayak waduh, coding apaan nih, berat banget. Kayaknya bukan orang IT kok belajar coding gitu ya. Jadi setelah di sana saya belajar, coding itu kurang lebihnya adalah proses mengkonversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini tujuannya untuk mempersiapkan siswa menguasai konsep dan juga kompetensi tertentu sesuai dengan tahapan dalam pembelajaran. Nah, adapun misi program coding dan KA yang pertama adalah meningkatkan literasi digital dan keterampilan teknologi. Apalagi kita sama-sama tahu Bapak Ibu bahwa semakin canggih saat ini di abad ini, jadi kita pun harus terus meningkatkan keterampilan teknologi dan literasi digital. Kedua, mengembangkan cara berpikir kita yang komputasional, kreatif dan juga solutif. Menanamkan etika digital dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi dan mempersiapkan generasi unggul dalam menghadapi tantangan global. Jadi sebenarnya misi program coding dan KA terutama di sekolah itu ini. Kita mau memperkenalkan dan memasukkan di dalam setiap pembelajaran. Nah, memang saat ini coding itu memang masih fokusnya di fase C, yaitu kelas 5 dan juga kelas 6. Lalu akan berlanjut di SMP dan juga di SMA. Nah, tapi pendidiknya siap nggak nih, gitu kan ya? Seperti kemarin saya ikut pelatihan, waduh,
Saya kan bukan lulusan IT, saya bukan lulusan komputer, bisa nggak ya coding? Apalagi punya teman-teman yang kuliahnya mungkin sistem informatika, teknologi informatika. Mereka aja bilang, aduh coding tuh susah banget gitu. Tapi gimana dengan saya, guru, gitu kan? Nah, jadi kita sebagai pendidik, terutama di SD negeri ya Bapak dan Ibu, kita pasti sama-sama semuanya lulusan PGSD. Mungkin hampir dari kita semua tidak ada yang berlatar belakang pendidikan IT. Tuh, kita bukan IT, tapi kita tertarik, atau bisa jadi kita tertarik dan ikut mengembangkan IT. Atau kita bukan IT dan jarang mengikuti perkembangan IT. Lalu bagaimana? Jadi di sini kemarin saat saya pelatihan, memang mungkin kita semua ini sebagai guru SD yang basicnya bukan sebagai guru komputer, lulusan komputer, tapi kadang-kadang dengan keadaan kita bisa dengan sendirinya Bapak dan Ibu ya, seperti COVID kita jadi bisa nge-zoom gitu ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang tuh udah diajarin aja mereka ngerti sendiri bagaimana menggunakan teknologi. Nah, bagaimana guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan komputer sepenuhnya, tapi kita tuh mampu mengajarkan coding kepada anak-anak. Yang terpenting bukanlah gelar yang kita miliki sebagai IT, tapi bagaimana kemauan kita untuk belajar, semangat kita untuk mencoba dan memberikan pemahaman kita tentang konsep dasar berpikir komputasional. Nah, yang penting bagaimana kita mau dan bagaimana kita siap untuk mengikuti segala perkembangan untuk kemajuan anak-anak. Nah, di sini saya akan masuk pada coding dan kecerdasan artifisial. Namun untuk penerapan pembelajarannya bagaimana? Seperti itu. Nah, di sini ya, kemarin saya ikut pelatihan memang dijelaskan. Jadi coding itu bisa masuk pada intrakurikuler sebagai mata pelajaran pilihan. Jadi memang tidak diwajibkan ya Bapak dan Ibu ya untuk menyediakan mata pelajaran tersebut, tapi bisa kita pilih yang kedua, yaitu integrasikan dengan mata pelajaran yang ada, materi yang lain, pembelajaran yang ada. Jadi kita masukkan, kita selipkan di dalam setiap mata pelajaran. Atau kita juga bisa memasukkannya dalam kokurikuler, seperti saat ini kan kita sedang melaksanakan kegiatan kokurikuler ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita juga bisa mengembangkan teknologi ini. Seperti di kelas 5 itu kan kita ada project detektif gizi ya Bu Anis ya, Miss Putri ya, dimana besok anak-anak itu kegiatannya membuat poster digital dari kanvas ya. Saya yakin Bapak dan Ibu kita pernah sama-sama membahas P5, bahkan dari kelas 3, 4 pun udah sama-sama mencoba ya, anak-anak membuat poster digital melalui gadget atau handphone melalui aplikasi Canva. Lalu bisa juga satuan pendidikan dapat mengembangkan ekstrakurikuler. Jadi ini juga pilihan sekolah. Apakah kita mau integrasikan ada setiap mapel, ada kurikuler, ataupun kita menyediakan, kita masukkan ke dalam ekstrakurikuler. Oke, ini nanti lanjut. Nah, elemen-elemen coding di dalamnya itu ada beberapa ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah untuk SMP 4, ada 4 fokusnya. Berpikir komputasional, literasi digital, literasi dan etika KA, serta pemanfaatan dan pengembangan KA. Sedangkan yang 2 lagi ini tambahan ketika di SMA. Saya masuk pada kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial itu adalah cabang ilmu komputer yang fokus pada pengembangan mesin yang dapat belajar, bernalar, dan menyelesaikan masalah seperti manusia. Materi KA akan memperkenalkan konsep dasar AI, cara kerjanya dalam aplikasi sehari-hari. Misalnya
kita rekomendasi di platform digital serta implikasi etis dari penggunaan AI. Pemanfaatan KI itu untuk apa saja? Nah, yang pertama bisa kita buat chatbot, ini maaf kepotong, chatbot KA, di mana memahami pemasukan dari pengguna dan menghasilkan respon yang relevan. Seperti kita udah sama-sama pernah belajar saat kegiatan guru berbagi ya, yang Gemini. Kita belajar kalau nggak salah Bu Dewi ya saat itu narasumbernya ya, Gemini, Chat GPT, yang Pak Asep juga pernah berbagi. Nah ini pemanfaatannya salah satunya dari KA yang kita sudah pelajari, sudah kita manfaatkan. Lalu teknologi AI juga bisa kita manfaatkan dalam pembuatan konten baru dengan cara meniru pola, struktur data yang telah ada, sehingga bisa menghasilkan produk seperti tulisan, gambar, musik, video yang tentunya dapat mendukung proyek-proyek kreatif murid. Kan Bapak dan Ibu kita juga sama-sama ya di Canva, mungkin juga melalui Quizzes, melalui Wordwall, kita juga pernah belajar Bambuzel ya, yang pernah disampaikan Bu Novel dan lain sebagainya. Nah ini tadi Kodi membuat Canva AI, infografis, quiz, presentasi, dan lain-lain. Oke, dampak kecerdasan artifisial terhadap masyarakat. Yang pertama, efisiensi kerja. Tentunya membantu kita ya Bapak dan Ibu. Kita nyasar di jalan, kita tanya di Mbak Google, tanya di handphone, atau lihat map, atau lihat peta dan lain sebagainya. Chatbot, otomatis di pabrik, asisten digital dan lain sebagainya. Yang kedua adalah inovasi di berbagai bidang. Dalam dunia medis, AI bisa membantu mendiagnosa penyakit dan juga memberikan pembelajaran yang dipersonalisasi. Selanjutnya, akses informasi tentunya lebih cepat. Namun ada juga dampak negatif, mungkin dampak negatif terhadap masyarakat. Yang pertama, pengurangan lapangan kerja, seperti pom-bensin ya, Bapak Ibu ya. Sekarang kan di pom bensin, mungkin kalau sesi bensin dulu banyak petugasnya, sekarang ya kita sudah sendiri gitu. Hanya satu petugasnya di depan, kita sendiri yang mengisi bensin kita dan lain sebagainya. Yang kedua ada kesenjangan digital, dan yang ketiga privasi dan pengawasan. AI yang digunakan untuk pengawasan bisa juga mengancam kebebasan individu jika kita tidak atur dengan baik. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang coding. Oke, mungkin kalau coding kita melihatnya simbol-simbol seperti ini ya Bapak dan Ibu ya, coding gitu kan ya. Tapi coding itu sendiri apa? Sebenarnya coding sendiri itu adalah di mana praktek pemrograman perangkat komputasi dengan melibatkan kemampuan berpikir komputasional dan algoritma secara internet, base, plug sama unplug. Nah, coding ini kata kuncinya berpikir komputasional dan internet base dari plug dan unplug. Ini apa sih berpikir komputasional? Jadi ini berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir di mana mereka dapat menyelesaikan masalah sehari-hari. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis yang dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Jadi Bapak Ibu, waktu saya ikut pelatihan saya sendiri pikir gitu ya. Jadi kami sebagai peserta itu mengalami yang namanya miskonsepsi. Kami pikir yang namanya coding itu selalu menggunakan komputer. Ternyata tidak harus. Walaupun memang nantinya diharapkan anak-anak itu bisa
melakukan segala sesuatu, menyelesaikan masalah menggunakan komputer. Ya, jadi contoh misalnya kita waktu P5 itu teknologi ya, kita pernah ambil ya Bapak dan Ibu, di mana ada saat gelar karya itu ada yang membuat dinamo, ada yang membuat apa yang kelas 5 itu ya, kelas 5 atau kelas 6 ya, yang membuat kicir-kicir, dinamo. Nah itu sebenarnya udah salah satu dia sudah coding, sudah melakukan apa komputasional. Jadi bagaimana anak bisa menyelesaikan masalah, membuatnya, sampai mobil itu saat gelar karya mobil itu bisa jalan. Nah, seperti di kelas pun juga sama. Bagaimana cara anak-anak menyelesaikan masalah. Prinsipnya masih sama, yaitu 4C, berpikir komputasional, berkaitan erat dengan konsep 4C. Critical thinking, creativity, communication, dan juga collaboration. Nah itu mengenai berpikir komputasional. Tadi sempat disinggung ada plug dan unplug. Plug itu apa? Kegiatan dengan penggunaan atau penerapan dengan komputer atau perangkat teknologi. Sedangkan unplug kegiatan pembelajaran coding tanpa perangkat komputer. Nah tadi seperti yang tadi saya sampaikan, yang membuat dinamo, yang membuat kicir-kicir. Nah itu berarti kira-kira termasuk apa Bapak Ibu, plug atau unplug? Ya, termasuk unplug. Jadi sebenarnya sudah dilakukan model pembelajarannya. Hanya mungkin kita belum sadar ya, masih miskonsepsi. Coding pokoknya harus pakai komputer. Ya, jadi yang kita praktekkan di kelas, kayak anak-anak yang membuat singkong ya Bapak Ibu ya, kelas 1 dari tahap mereka 1, 2, 3 itu sudah termasuk bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah. Jadi sebenarnya mereka itu sudah berpikir komputasional itu. Nah mungkin kalau di kelas di fase A, fase B masih lebih banyak unplug. Nah di kelas TV atau mungkin terutama fase C ya, yang memang sudah banyak keterlibatan menggunakan handphone, menggunakan komputer. Kelas 6 juga sering ya, 5-6 itu ke ANBK, pembelajarannya menggunakan komputer. Nah Bapak dan Ibu, ini ada kode rahasia. Nah, jadi kita juga bisa memperkenalkan ke anak-anak seperti ini, gitu. Di Canva juga banyak ya, Bapak Ibu ya, bagaimana mereka harus ada warna-warna, mereka membentuk pola. Nah ini salah satunya coding yang sederhana. Nah, kalau kita di pramuka itu Morse ya, yang tiup prit. Nah itu juga termasuk coding sebenarnya. Iya. Tuh. Ada lagi seperti ini, puzzle itu juga sudah termasuk. Nah, bagaimana anak-anak omongan ya, omongan. Nah, jadi ini bagaimana mereka nanti kita minta untuk menyusun, menyelesaikan masalah ini termasuk coding dan PH mereka. Bagaimana mereka itu berpikir komputasional, berpikir menyelesaikan masalah. Nah, berpikir komputasional ini ada 4, Bapak Ibu ya. Ada dekomposisi, ada pola, abstraksi, dan juga algoritma. Dekomposisi ini apa? Dekomposisi ini tuh memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah diselesaikan, terutama oleh anak-anak. Contoh, membuat nasi goreng. Ya, bagaimana anak-anak tuh mulai dari mempersiapkan alat-alat dan bahan. Kemarin kita ada praktek ya di tiap kelas Bapak Ibu. Yang kelas 3 membuat gado-gado, yang kelas 4 membuat balik ya, apa tuh? Asinan. Maaf. Soalnya nyobain sampai kenyang. Kurang lagi apa Pak? Yang kelas 3 saat itu mereka membuat asinan Betawi. Yang kelas 4 itu ngulek-ngulek tuh di kelas membuat gado-gado. Yang kelas 5 bawa kompor tuh segala membuat bir peletok. Kelas 6 juga membuat selendang maya. Jadi dari mereka tahapan ya walaupun gagal tapi gak masalah Bapak Ibu. Sebenarnya rasa atau
kalau hasilnya itu bukan poin itu yang kita nilai ya, tapi bagaimana proses anak-anak. Jadi dengan mereka berdiskusi, kamu bawa ini, kamu bawa ini, kamu bawa ini. Nah, itu mereka tuh sudah berpikir komputasional, yaitu di komposisi. Mereka memecahkan masalah besar, masalahnya apa? Buat nasi goreng. Sebenarnya kamu kadang-kadang kita belum bagi kelompok, belum disuruh anak-anak udah heboh kan Bapak Ibu ya. Kamu bawa ini, kamu bawa ini, kamu bawa. Padahal kita dulu sebentar anak-anak itu jelasin dulu, tapi mereka udah saking antusias dan juga itu udah ada rasa mereka itu berpikir komputasional. Bagaimana mereka tuh menyelesaikan masalah yang seperti itu. Nah yang kedua, pola. Bagaimana mereka mencari pola atau kemiripan dari masalah-masalah yang ada. Contoh, membuat nasi goreng itu kayaknya mirip deh sama apa ya bahannya ya. Membuat ketial gitu kan. Jadi kita berpikir, kan sama nih, hampir mirip nih ya. Oh berarti kayaknya bawang putih deh di bawah ini tuh dan orangnya apa aja. Gitu. Jadi di sini mereka juga punya pola. Pola berpikir, oh nasi goreng itu, cara membuat nasi goreng itu sama kayak buat hampir mirip seperti bahan-bahannya, alat dan bahannya seperti membuat kue tiaw goreng. Yang ketiga, abstraksi. Di sini sudah mulai fokus pada hal penting dan mengabaikan detail-detail yang gak relevan. Contohnya, ketika membuat nasi goreng, kita tidak memperhatikan bagaimana proses kompor kok bisa nyala gitu. Karena hal tersebut menurut kita sangat penting kan, seperti anak-anak gitu maksudnya. Jadi ketika mereka tadi sudah diskusi, sudah menentukan alat dan bahannya, mereka akan fokus sama hal yang relevan gitu. Mereka bukan fokusnya lagi, mereka bukan fokus lagi sama hal-hal yang tidak dianggap tidak penting, yang tidak mendukung. Mereka akan fokus dengan yang lebih relevan. Dan yang keempat yaitu algoritma. Algoritma ini di mana mereka menyusun langkah-langkah atau instruksi secara jelas dan berurutan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya misalnya ketika membuat nasi goreng dibawa ke sekolah, mereka udah bawa alat dan bahan, udah tentukan siapa yang bawa ini, bawa itu. Tapi tentunya mereka juga harus tahu dong urutan-urutannya, mana yang harus dimasuki dulu. Kan gak mungkin ya Bapak dan Ibu misalnya apa ya, yang pertama tuh sayurnya dulu gitu kan gak mungkin. Nah di sini lah di sini kan mereka kayak berpikir gitu algoritma komputasional. Oh iya ya, kalau ini aku mau buat, aku berarti panasi minyak dulu, aku masukin dulu bumbu dapurnya gitu. Jadi tahapan contoh-contoh ini sebenarnya kegiatan yang sehari-hari sudah dilakukan oleh anak-anak, oleh mungkin kita Bapak Ibu di dalam kelas yang sama-sama mendukung anak-anak untuk berpikir komputasional. Ada lagi contohnya ketika langkah-langkah membuat kopi instan atau membuat mie gitu kan ya, atau penyusunan kita berikan anak-anak kalian bersama kerja kelompok coba susun. Misalnya Bu Anis mau ulang tahun gitu kan ya, kita mau bikin pesta ulang tahun. Nah kita bisa kok Bapak dan Ibu sesekali memberikan hal-hal konkret. Coba dong kalian tiap kelompok bagaimana ya supaya pesta ulang tahun tersebut terlaksana atau berjalan dengan baik. Nah disitulah anak-anak tuh akan mulai oh iya ya ulang tahun tuh apa yang disiapin dulu ya, mana dulu ya. Tadi ada algoritma, bisa juga melalui flowchart di mana diagram visual menggunakan simbol-simbol. Kadang-kadang anak-anak tuh belajar lebih menyenangkan dengan simbol-simbol ya Bapak dan Ibu ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita kasih simbolnya oval, jajar-jajar, belakang belakang ya, persegi panjang dan sebagainya seperti ini. Di sini saya kasih contoh ya. Oke, oh ini contohnya di sini juga. Nah, contohnya membuat kopi instan. Kita bisa menjadikan ini seperti puzzle. Jadi kita gunting-gunting, ada instruksinya, ada simbol-simbolnya juga, flowchartnya juga. Jadi mereka pun lebih Nah inilah menyusun pola yang tadi.
Jadi secara nggak sadar sebenarnya kita sudah memasukkan pembelajaran coding Bapak Ibu di setiap kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Mulai buka kemasan kopi, dituang kopinya, panaskan, tuangkan air dalam gelas, aduk hingga rata selesai. Kadang-kadang kan kita cuma tulisan-tulisan aja ya, terus mereka kayak aduh aku pusing. Atau kan ada gitu ya, bapak dan ibu ya. Nah kita mungkin bisa pakai flowchart seperti ini. Jadi dikasih simbol-simbol, kita gunting dan mereka susun. Setelah mereka susun, kita boleh lagi minta mereka tuliskan mungkin untuk kelas fase B, fase C ya. Tuliskan lagi ke dalam bentuk kalimat. Nah itu bisa banget Bapak dan Ibu. Ketimbang kita kayak, ayo anak-anak, tolong dong tulisin gimana cara membuat kopi instan. Karena mereka kayak, diam dulu, kebaikan diamnya ya Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau kita berikan seperti ini, nah tentunya anak-anak selain membuat mereka semangat, tentunya kita sudah memasukkan kegiatan coding dan juga KA dalam pembelajaran. Gitu. Bisa juga dengan blocking games, di mana itu untuk melatih kemampuan berpikir komputasional dan algoritma dalam bentuk blok coding. Seperti ini ya. Lalu ada juga stretch, di mana ada kanvas untuk merangkai blok coding dan menciptakan berbagai bentuk animasi. Memang saat pelatihan Bapak dan Ibu, kami sempat sekilas ini diajarkan stretch, karena kan fokusnya itu memang kami pembahasan modul. Nah, di sini saya mau kasih contoh, nanti saya akan share ya Bapak dan Ibu, ada beberapa seperti ini, ada DBA. Nah, di sini kita bisa masukkan kata-kata apa saja, ini nanti akan ada juga basic coding seperti ini, coding school, jadi anak-anak bisa main. Kan kita tahunya word call ya. Nah, jadi nanti ini akan saya sharing ya Bapak dan Ibu, atau mungkin di pertemuan berikutnya kita akan sama-sama coba juga. Nah, ini juga ada stretch. Nah, ya, jadi ini mohon maaf Bapak dan Ibu, saya kan tadi buka, oh ya saya pernah bikin kemarin. Jadi ini tuh anak-anak, cuman bahasa Inggris kalau nggak salah. Jadi ini anak-anak ada warna, ada simbol, ada perintah-perintah. Jadi ini anak-anak nanti ketika praktek ya, mereka bebas memilih ini move 10 langkah, turn dan lain-lain. Di mana yang nantinya kucing ini akan bergerak. Seperti itu, gitu. Jadi kita bisa banget memasukkan coding di seperti ini, gitu. Jadi ketika kita kasih nih anak-anak pilih ada gambar kucing, lalu di sini apa saja anak-anak akan pencet, ada emoticon, ada looks, kelihatannya seperti apa. Nah ini jadi perintah kita yang anak-anak yang berkreasi, sehingga kucingnya ini nanti akan melakukan perintah dari kita. Nah disitulah codingnya, gitu. Jadi tentunya anak-anak pasti tertarik ya Bapak dan Ibu untuk melakukan ini. Tapi nanti maaf ya Bapak Ibu mohon izin, nanti di pertemuan berikutnya mungkin akan saya sharing. Hanya saja tadi saya coba edit lagi. Ini memang sign-in atau saya lupa deh kemarin, memang karena dari coachnya Ibu, dari ID-nya gitu. Jadi kita free. Saya lupa, nanti saya izin tanyain ya Bapak Ibu ini free atau tidak. Karena ada beberapa seperti ini juga. Nah, ABCY. Nah, ini juga saya login ternyata udah ketutup. Nah, karena udah pernah sekali coba, jadi harus bayar gitu. Iya. Kita kadang-kadang ya orangnya begitu. Jadi ya itu mungkin ya. Sebenarnya banyak banget sih aplikasi-aplikasi atau web platform mengenai coding. Oke, tadi yang untuk SD fokusnya elemennya ada 4 Bapak dan Ibu. Nah, di SD jenjang elemen materi dan CV-nya apa saja ini ada tertera yang sudah saya berikan, nanti akan saya share Bapak dan Ibu. Yang berpikir komputasional, bagaimana bisa memecahkan masalah, pemrograman, dasar,
Lalu yang kedua, literasi digital, literasi dan etika kecerdasan KA dan pemanfaatan. Nah, seiring berjalannya waktu, KA terus berkembang dan seringkali bersinggung dengan pertanyaan-pertanyaan dengan kecerdasan dan apakah mesin benar-benar dianggap cerdas atau bahkan mungkin bisa menggantikan kita ya Bapak dan Ibu ya, manusia. Namun secara praktis KA merujuk pada sistem yang memungkinkan komputer itu belajar dari data-data yang tentunya kita input, kita masukkan, mengenal pola serta memprediksi atau membuat keputusan secara mandiri. Jadi cara kerja KA itu masukkan data, perintah suara, teks, gambar dan lain sebagainya, diproses dan juga menghasilkan input lainnya, keputusan, prediksi, saran, dan juga hasil karya seni. KA itu gak selalu benar ya Bapak dan Ibu. Kadang-kadang saya pribadi Bapak dan Ibu, dengan adanya sekarang kecanggihan teknologi, adanya Google, kadang-kadang saya sendiri sih ya Bapak Ibu ya, membuat kok ini di Google beda ya. Kayaknya selama saya belajar bukan ini deh jawabannya. Kadang diskusi sama Bapak dan Ibu guru. Nah, jadi memang kitanya yang juga harus mengajarkan kepada anak-anak, apalagi anak-anak juga sekarang itu belajar tuh instan, gampang. Semua tanya di Google tuh jawab, di Gemini menjawab, Chat GPT ya. Anak-anak pintar banget deh sekarang. Nah, jadi kita boleh mengarahkan kepada anak-anak, boleh tidak salah mereka itu belajar dari berbagai sumber. Tapi KA itu tidak selalu benar. Jika KA diberi tanda yang salah atau tidak cukup banyak, maka prediksinya juga bisa salah. Oleh karena itu, semakin baik data yang digunakan untuk melatih KA, semakin akurat hasilnya. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu ya, ketidakmampuannya KA untuk memiliki kreativitas yang sejati, ya. Jadi perasaan atau pemahaman kontekstual tidak sedalam kita sebagai manusia. Yang kedua, membuat kesalahan prediksi akibat keterbatasan data. Jangankan itu, mungkin ketika kita pakai Google Maps ya Bapak dan Ibu, mungkin pernah kejadian di Bapak dan Ibu, kok merah ya, nyasar. Tiba-tiba udah di banyak ya kejadian, kita settingnya pakai mobil, ternyata diarahkannya jalan kok sempit ya, mungkin motor juga nggak bisa lewat seperti itu. Mungkin bahkan yang punya keguguran gitu. Atau bahkan saya juga pernah alami di Google Maps itu merah tandanya, padahal pas kita lewat nggak yang macet sampai berhenti diem seperti di Google gitu. Jadi KA itu juga bisa membuat kesalahan prediksi. Dan yang ketiga, sangat bergantung sekali sama data berkualitas tinggi. Contoh Bapak dan Ibu ini pasti banyak yang pakai toko orange, toko hijau, gitu kan ya. Nah, toko hitam toko apa ya? Iya benar lagi. Nah, kadang kalau kita searching baju senam gitu, atau celana atau sepatu, nah ntar yang muncul rekomendasi gambar itu ya Bapak dan Ibu ya. Jangankan yang orange, misalnya saya buka orange, itu kayak nyambung di Instagram, tiba-tiba nongol iklan. Kayak gitu gak Bapak dan Ibu? Saya nyari sepatu misalnya. Oh di IG ada juga ya, nah di YouTube ada iklan. Nah, jadi sebenarnya itu KA sedang dia lagi memproses pola-pola data. Jadi KA ini memang kecerdasan KA ini, buatan ini, mereka juga belajar dari data yang kita masukkan. Karena kita sering banget nyari sepatu di toko orange, itu otomatis toko lain kadang muncul, benar nggak Bapak dan Ibu? Nah, seperti itu. Jadi memang ada datanya, ada polanya, seperti itu. Jadi KA itu juga bergantung sekali dari data yang ada, data yang masuk. Seperti itu. Lalu dengan kecanggihan teknologi saat ini tentunya menjadi tantangan tersendiri ya Bapak dan Ibu buat kita, terutama buat anak-anak didik kita.
Nah, bagaimana nih etika dalam AI? AI harus digunakan untuk kebaikan bersama, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, kita bisa menyampaikan ya Bapak dan Ibu kepada anak-anak, mungkin seperti kelas tinggi yang pernah ada kesepakatan dengan anak-anak termasuk kelas saya dari awal itu menyampaikan kepada orang tua murid setiap seminggu sekali di hari Kamis anak-anak membawa handphone. Tapi bawa handphone itu tidak diwajibkan, hanya untuk belajar. Sejauh ini kurang lebih hampir 6 bulan saya perhatikan mereka antusias bawa. Karena rata-rata semua pada punya HP ya Bapak dan Ibu ya, punya handphone, taruh di lemari. Setelah itu pembelajaran sudah selesai, kita gunakan handphone belajar dengan handphone seperti itu kan ya. Nah itu anak-anak antusias banget. Kita ke handphone, apalagi kalau udah hari Rabu agenda tulis. Ibu besok kan Kamis bawa HP, itu jadi saya yang diingetin terus sama anak-anak, bukan saya yang diingetin. Nah mereka tuh antusias banget dalam pembelajaran menggunakan handphone. Nah disinilah juga peran kita Bapak dan Ibu guru sebagai pendidik, di mana untuk terus mengingatkan kepada anak-anak. Mungkin kalau di sekolah kan kita pasti bisa mengontrol ya Bapak dan Ibu ya, apa yang mereka gunakan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka searching. Tapi menjadi PR terbesar ketika mereka nggak di sekolah, nggak sama kita. Kan suka kejadian yang Bapak dan Ibu di share ini, di share itu, aduh. Nah ya ada kejadian-kejadian yang saling share yang tidak baik. Nah disinilah peran kita untuk mengingatkan anak-anak supaya apapun misalnya mereka ada sumber, ada web yang mungkin tidak baik, itu kita boleh sampaikan. Seperti tadi mungkin sebelumnya Pak Asep sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu nanti kalau ada SMS dari Kemendikbud boleh diabaikan. Nah sama, itu kan anak-anak kita yang datang seperti itu. Beberapa kali juga kejadian ya Bapak dan Ibu di handphone anak, murid dan orang tua yang kehack, mereka kirim undangan ke kita. Berapa kali ya di setiap tahun itu ada. Jadi kita memang harus benar-benar memastikan kepada anak-anak ini handphone kalian, data kalian jangan sembarangan diberikan kepada orang lain. Lalu gunakan gunakan handphone ini secara bijak gitu. Jadi anak-anak itu kalau sudah kita infokan, kita boleh bilang, kalian kalau tanya ya itu apa? Jadi kadang-kadang memang anak-anak nanya, Bu masa ada loh Bu yang WA saya gini, tapi gak saya ini Bu saya blok. Seperti itu. Jadi kemajuan zaman juga semakin banyak ya Bapak dan Ibu ya hal-hal yang kejahatan yang ada. Jadi kita bisa mengingatkan anak-anak untuk melindungi dirinya sendiri. Apalagi pulang sekolah saya suka tanya, di rumah ada mama ada ayah nggak? Nggak ada, kerja. Nah yang pernah kejadian di sekolah kita yaitu adalah anak-anak yang bebas, nggak ada orang tuanya, ke rumah siapa, yang dibuka apa. Nah seperti itu. Jadi memang kita harus adanya keterbukaan dengan anak-anak, kita sampaikan Bapak dan Ibu supaya mereka bijak menyampaikan AI ini. Kadang-kadang anak-anak kan mereka nggak paham, ikutin tren aja, ikut-ikutan share, atau mereka berpikir bijak atau aja. Nah regulasi yang diperlukan adalah transparansi sistem AI, akuntabilitas atas dampak AI. Yang terakhir keterlibatan pemerintah dan juga lembaga nasional. Seperti ini adanya kegiatan-kegiatan pelatihan, training di berbagai sekolah yang tentunya akan berdampak baik itu untuk kita semua. Nah generasi muda harapannya terutama buat anak-anak kita, mungkin juga buat kita, yang pertama kita memahami cara kerja AI. Yang kedua mengembangkan AI yang etis dan juga adil, memanfaatkan AI secara positif, mendorong transformasi digital. Apalagi Bapak dan Ibu kita bersyukur sekali ya, kita udah dapat TV, smart TV. Kadang sangat membantu sekali di touchscreen satu layar, mereka bisa berinteraksi secara langsung. Mungkin kan kalau di handphone kitanya harus keliling ya Bapak dan Ibu. Nah, tapi kalau di layar kita bisa bahas sama-sama dengan luar biasa lah ini TV yang tentunya membantu kita dan
memudahkan untuk menyampaikan materi-materi kepada anak. Jadi adapun kesimpulan dari penyampaian saya pembahasan ini bahwa kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan merupakan teknologi yang tentunya membawa perubahan besar di berbagai bidang. AI membuka banyak peluang, namun juga bisa menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan manfaat untuk kemajuan bersama. Jadi harapannya ini Bapak dan Ibu kita bisa memaksimalkan, memanfaatkan untuk kemajuan bersama. Mungkin nggak ada laptop, nggak ada komputer gitu misalnya. Nah seperti tadi yang sedikit yang tadi sudah saya sampaikan, ada dengan plug, ada dengan unplug. Nah, jadi harapan dari pelatihan ini, harapan besar itu supaya kita bisa menerapkannya di pengajaran kita, di pembelajaran pada kegiatan belajar anak. Teknologi bukanlah sekedar alat, melainkan jembatan yang menghubungkan rasa ingin tahu siswa dengan pengetahuan tanpa batas. Pendidikan yang berpadu dengan teknologi, kelas tidak lagi terbatas pada 4 dinding, tapi ia menjadi ruang eksplorasi global dengan global tempat ide-ide dapat tumbuh, berinteraksi dan juga mengubah dunia. Sehingga kita mengharapkan ini Bapak dan Ibu ya, pendidikan yang berpadu dengan teknologi adalah pintu gerbang menuju pembelajaran yang personal, relevan, dan memberdayakan setiap siswa untuk meraih potensi terbaiknya. Seperti itu Bapak dan Ibu, kegiatan pelatihan yang telah saya ikuti, mungkin masih banyak sekali yang belum disampaikan. Nanti izinkan saya akan share materi ini, akan share yang web tadi saya tampilkan untuk nantinya bisa mempermudah atau digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Saya menyadari banyak sekali kekurangan saya dalam menyampaikan materi ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi di atas pelatihannya saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rosi atas pembahasan materinya, mudah-mudahan bermanfaat untuk perkembangan pembelajaran di semester 1. Mungkin ada ibu bapak yang mau bertanya, nggak susah-susah pesannya. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Ya Pak Antono, silakan. Nah ini Pak, dan kita ini pemilihan baru ya, pemilihan baru yang akan di. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin langsung saja dengan pertanyaan yang saya ingin tahu ya masalah dengan mapel AI ini yang tadi disampaikan ini mapel pilihan. Nah yang ingin saya tahu apakah di mapel coding dan AI ini kita sudah mendapatkan atau dari kementerian sendiri sudah ada silabusnya gitu. Yang pengen tahu saya itu dalam silabus itu kan nantinya kita akan mendapatkan konten-konten yang akan diberikan ke peserta didik. Nah sampai hari ini apakah sudah ada silabusnya gitu? Kalau sudah nanti ini bisa di-share ke kita sebagai penambahan pengetahuan. Itu aja sih, terima kasih buat Bu Rosi. Ya baik, terima kasih Pak Hartono untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk silabus itu memang belum ada Pak. Kemarin kami sebagai peserta, kami juga masih baru membuat seperti modul ajarnya, pembelajaran. Namun CP dan elemen-elemen itu sudah ada Pak. Tujuan pembelajaran itu sudah ada. Gitu. Jadi izin saya tampilkan sedikit coding. Jadi mereka memang sudah ada Pak tujuan pembelajarannya.
Bukunya udah ada juga atau masih modul? Modulnya sudah ada, modulnya ada. Ya, dari yang kemarin saya perhatikan sih Pak. Jadi memang kan ada beberapa, ada modul-modulnya. Nanti akan saya share ya Bapak dan Ibu ya. Untuk TP-nya juga ada Bapak dan Ibu. Jadi TP-nya itu diharapkan nantinya bisa dimasukkan dalam RPP atau modul ajar. Gitu. Izin saya menyampaikan contoh ya Bapak dan Ibu yang kemarin praktik bukan modul ajar modul ajar coding di kelas 5 fase C. Nah ini kemarin saya lihat. Nah, jadi ini contoh CP-nya ya Pak, ini contoh CP-nya karena kan ini memang kemarin kami fokusnya langsungnya pada pembelajaran coding. Nah, jadi ini nanti Bapak dan Ibu di setiap terutama fase C nanti bisa dimasukkan yang CP-CP ini sehingga kita kembangkan lagi di TP-nya, yaitu seperti ini CP-nya. Peserta didik mampu memahami konsep dasar dan manfaat dan dampak teknologi digital, memahami sistem komputer tingkat pradasar, gerakan pengamanan informasi serta diseminasi. Nah di sini saya mengambil TP-nya. Ini plak semua ya, Ini kayaknya saya plak Pak. Ini. Nah ini kalau plak dan unplaknya ini tergantung kitanya Pak. Jadi bisa plak, bisa unplak. Nah, oh ini saya plak. Jadi ada permainan membuka kotak. Tuh ini kan kayak virtual ya, seperti ini. Nah, di sini ada project digitalnya. Mereka membuat poster menjaga kesehatan sistem pernafasan. Gitu. Jadi ini kan maksudnya kita di IPA ya, kalau di kelas 5 IPAS. Nah, jadi maksudnya seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita nantinya kalau memang sudah diputuskan ya Bu ya seperti itu ya, apa mau di lintas mapel atau kokurikuler atau menjadi ekskul sendiri. Nah ini kalau lintas materi seperti ini Pak pelajaran. Jadi kita masukkan codingnya, CP-nya juga ada tersedia serta tujuannya. Seperti itu. Pilihan tapi di sekolah, maksudnya keputusan sekolahnya apakah mau yang tadi lintas terintegrasi. Iya. Terintegrasi. Ya, Nah, ada pilihan terintegrasi dalam pembelajaran. ekstrakurikuler ya sebagai mata pelajaran pilihan ya. Mata pelajaran pilihan ya. Kalau misalkan sekolah pilih mata pelajaran pilihan Iya. Kayak semacam mulok ya. PJOK kan mulok gitu ya benar. PJOK apa? Kayak LBJ gitu. Kalau kita memang mau menjadikan coding itu di pelajaran tersendiri. Seperti literasi numerasi itu kan kita pernah masukkan di jadwal juga ya. Walaupun pelaksananya aja. Ini diharapkannya yang bagus sih memang diri sendiri ya Mapel ya. Cuma kita adalah SDM-nya itu komitmen sekolah kembali ke keluarga ya. Apakah mau mengerjakan atau kalau diungkapkan ke keluarga kan tambah berat lagi. Tapi kalau diintegrasikan ke Mapel ya efektivitasnya sih ya ada manfaatnya sih yang ada gitu. Tapi mungkin efektivitasnya ya jadi kayak nggak fokus gitu. Ada lah sedikit nggak fokusnya gitu meskipun pembelajarannya itu serius gitu. Ya kalau saya sih mendingan ya mau pilihan ya, tapi ya memang itu kan tergantung kebijakan sekolah gitu ya. Kalau mau diintegrasikan ke mata pelajaran ya perlu didiskusikan dengan guru kelasnya masing-masing. Karena kan sudah pasti menambah dalam arti kata menambah ya bukan kerjaan sih tapi menambah beban juga enggak ya. Menambah pikir lah gitu. Menambah mikir gitu. Oke itu aja sih, makasih.
Serahkan lagi Pak. Baik, terima kasih Pak Tono penyampaiannya. Ada teman-teman yang lain? Ini bukan sesuatu yang harus diputuskan sehari-hari ini ya, tentunya. Ini hanya gambaran apa yang Bu Rosi terima pada saat mengikuti pelatihan tentang coding. Gimana, teman-teman? Paham? Aku nambah lagi deh biar seru ininya. Cek. Ya ini buat seru aja biar pelatihannya kelihatan seru. Jadi memang tadi saya menyimak ya, kalau kebayang dalam pikiran saya kalau coding ini dilaksanakan dalam bentuk unplug pun seru karena pasti banyak istilahnya produk-produk atau banyak keterlibatan peserta didik ya, apalagi kalau nanti dibuatkan secara kelompok gitu, terus juga mungkin metodenya diterapkan dengan baik gitu, pasti akan mendapat atau anak-anak tuh akan mendapatkan pengalaman yang seru gitu, dan itu sih yang ada dalam pikiran saya gitu. Kalau dari penjelasan Bu Rosi memang ada banyak sekali gitu terkait dengan ini yang bisa dilakukan. Seperti yang tadi disampaikan bahwa sebenarnya di waktu-waktu sebelumnya kita sudah melaksanakan gitu kan. Mungkin karena ini pengetahuan baru, itu ternyata namanya AI gitu. Kalau kayak misalnya pembuatan apa itu ternyata harus mengapakan urutan langkah-langkahnya, kemudian prakteknya, operasionalnya, atau eksekusinya ternyata begitu. Iya sih, menurut saya sih seru sih dilaksanakan di kelas 1, 2, 3 juga bisa, tapi unplug ya, mungkin unplugnya gitu. Ya mungkin kalaupun kita mau ini paling dalam bentuk ini ya mungkin ekstrakurikuler atau kokurikuler gitu barangkali gitu kan, karena itu kan pilihan juga gitu. Kalau ke intrakurikuler mungkin ya agak harus dipersiapkan perangkatnya semua, termasuk SDM-nya, materinya dan segala macamnya lah gitu. Kalaupun kita mau mengawali mungkin bisa dari kokurikuler barangkali gitu kan, kokurikuler gitu. Ya itu aja sih dari saya biar agak hangat nih diskusinya. Terima kasih. Ya Pak, udah Pak. Iya, ini absen banyak banget, kayaknya terlampaunya banyak. Tanda tangannya banyak banget. Ya, terima kasih Pak Han. Teman-teman yang lain mungkin ada gambaran atau pandangan tentang coding. Silakan. Kalau tadi Pak Har menyampaikan, bahkan beliau akan senang kalau itu terintegrasi atau berdiri sendiri sebagai mata pelajaran pilihan. Jangan-jangan nambah lagi tahun depan di rapot nih mapel coding namanya. Bikin tulisan juga. Ya, yang penting sih bukan cuma SDM, medianya. Bangsa kita ini merencanakan apa-apa tapi tidak pernah memikirkan medianya. Kalau di luar negeri ini sudah jalan dari mereka TK. TV seperti ini saja yang layar sentuh kita baru, mereka udah dari lahir udah dihadapkan dengan media seperti ini. Itu jauh tertinggal. Tapi nggak apa-apa, tidak ada kata untuk terlambat, tidak ada kata terlambat untuk maju daripada tidak sama sekali. Sedikit, Ya, saya silakan. Pak Tono, saya memberikan penguatan. Memang kalau coding dan AI ini tadi terlepas dari beberapa pilihan, beberapa minggu. Mungkin ini nanti bisa kita lakukan di tahun depan. Mungkin sebatas dalam pada saat overflow ya. Ya, overflow ya. Anak-anak kan memang sudah tahu seperti tadi yang Bu Rosli sampaikan, langkah-langkah pembuatan, kemudian petunjuk kalau kita sebutnya di dalam bahasa Indonesia apa ya, dalam imperatif ya, prosedur ya, teks prosedur. Ini terintegrasi sehingga nanti di semester 2 saya akan coba rancang sedikit kurikulernya agar kita nanti terarah gitu Bapak Ibu. Jadi semuanya satu kalimat satu kata dengan pembelajaran coding AI, namun tidak berbentuk anak-anak bedanya gadget tidak, tapi dalam bentuk tadi ya diintegrasikan dalam apa lain bahasa Indonesia, berarti dalam kalimat unsur-unsur petunjuk
cara membuat tadi salah satunya gado-gado, ya kan? Nah itu kita akan di semester 2 lakukan itu. Sehingga pada waktu kita menuliskan di rapor sudah terlihat, sudah nampak dan jelas. Ya. Jadi coding ini lain hanya cuma satu orang saja, namun Bapak dan Ibu sebagai guru kelas paling tidak memperkenalkan anak-anak. Karena memang ini bukan bahasa yang asli bagi anak-anak kita keren loh. Waktu itu saya pernah pengen anak-anak itu lomba itu program dan membuat satu lagi saya waktu yang ada sebuah kotak tapi dari balok-balok itu namanya di game-nya yang terkenal orang-orang. Terus lagi kemarin tuh ada lombanya, jadi dari sudin kata kotak menginginkan anak-anak untuk merancang, tapi dia udah online, permainannya online. Selain Roblox satu lagi yang anak-anak sering mainin dari kotak-kotak itu bukan untuk yang apa bukan, satu lagi Minecraft. Jadi membuat kotak atau lingkungan desainnya dengan gamesnya Minecraft. Itu ternyata sampai ke dinas pendidikan Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya sebatas dia permainan, tapi anak-anak merancang untuk desain kotak dan desain yang nanti datang seperti. Karena nggak tahu naiknya pemerintah 2045 itu akan terjadi. Jadi mulai dari sekarang codingnya memang harus jalan. Namun sekali lagi namanya proyek terkadang nanti siapapun pemimpinnya regulasinya akan berubah. Ya, jadi jangan sampai hanya terbatas pada regulasi dan aturan. Anak-anak sudah diperkenalkan dan anak-anak sudah pernah mencoba. Itu penguatannya sedikit dari saya. Masih ada berikutnya. Ya Ibu, terima kasih. Jadi teman-teman, jadi perhatian kita juga sebelum mengarah ke coding, saya pernah sampaikan kita punya komputer dan Chromebook itu cukup dengan sejumlah kelas di kelas murid ya, murid di kelas. Tolong digunakan itu Ibu Bapak teman-teman, jangan kelas 6 aja karena mau TKA. Coba disisihkan waktu 30 menit entah hari apa gitu, datang ajak anak ke ANBK supaya mereka kenal dengan komputer. Jangan handphone terus yang mereka pegang. Bapak Ibu bisa gunakan Google Form-nya atau apa, kuisis dan sebagainya di ruang ANBK. Nanti untuk mulai mereka perkenalkan mereka dulu dengan menyalakan komputer, menyalakan CPU bagaimana sampai mematikan itu dari kelas bawah kan boleh digunakan. Nanti dibantu Pak Sarjadi dengan budaya untuk menyalakannya. Sebelum ke coding yang lebih jauh itu dulu deh yang sederhana teman-teman. Ya, manfaatkan ruang MBK, tidak melulu anak-anak pegang HP di kelas ulangan dan seterusnya. Jangan juga kelas 6 terus yang mau TKA yang pakai MBK. Ya, silakan sisihkan waktu aja 30 menit atau 20 menit untuk anak-anak diperkenalkan dengan komputer. Dengan laptop, dengan Chromebook supaya mereka paham. Jangan tanda bintang aja nyari-nyari kemana itu tanda bintang gitu. Ya, ibu teman-teman ya silakan digunakanlah ruang MBK itu, tidak harus melulu kelas 6. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan teman-teman kaitan dengan coding? Supardi, Pak. Ya. Supardi, Pak. Pak Supardi, oke silakan. Yang kita mau kasih masukan. Ya. Ya. Saya mau kasih masukan. Saya hanya tanya maksud saya. Jadi Pak, ya, menghindari hal-hal yang memprediksi dan apa dalam bahasa agamanya. Jadi bagaimana caranya kalau tempatnya dibedakan sesuai dengan kampung, kayak anak-anak tahu sendiri. Kita saja belajar dulu, diambil kan ya. Kalau bisa gitu ya. Emang kata kamu nggak apa-apa, aku jadi serius, kalau baju gitu. Jadi tempatnya dikhususkan gitu. Ruang komputer ya? Apa ruang komputer baru? Nah, jadi adain aja komputernya di mana. Saya juga pengen sih ya belajar lebih mendalam. Jadi gak usah banyak nanya sama bocah-bocah. Jadi sering nanya. Karena saya kalau kita ngerti, saya buka buku namanya ini baca gitu ya. Saya banyak lupa. Jadi awalnya kalau teorinya lagi
sibuk lagi bikin apa terganggu. Ya. Itu. Itu aja Pak. Mudah-mudahan ada solusi terbaik. Terima kasih. Di ruang lab kan? Di ruang lab aja. Ya, terima kasih Pak Ustadz sarannya. Jadi memang ruang komputer menjadi sedikit kendala karena menyatu dengan ruang tata usaha. Tapi kalau misalkan nggak tahu nanti Ibu Nini punya kebijakannya apa kali? Apa ruang galeri dikelola jadi ruang komputer atau ruang lab? Kalau ruang lab dipadukan susah. Dulu ruang komputer itu di sebelah UKS. Ya Bu, sekarang digunakan untuk gudang. Apakah dikembalikan ke situ atau bagaimana nanti ya bisa ditinjau ulang lagi dari Ibu Nini supaya kita tetap namanya ruang komputer. Itu ya Pak Ustadz ya. Ya nanti Bu Nini mungkin akan tinjau lagi. Atau ruang galeri ditingkat nanti. Oh iya Bu, satu lagi kemarin ada yang sempat sampaikan Bu, perpustakaan itu bisa tidak ditaruh satu komputer supaya nanti kita bisa pakai barcode bagi anak-anak yang mengunjungi perpustakaan. Begitu ya, Bu Dewi ya? Bisa kan? Tapi dulu pernah ada Bu, cuma hilang. Ya. Terima kasih Bu. Siap. Menindaklanjuti tadi ya, yang pertama mungkin karena bergabung dengan daya operator, kita harus pikirkan ruang mana lagi atau ruang mana yang tepat untuk melakukan visi. Bapak Ibu, kebetulan tadi pagi itu di saya dari wilayah Jawa Timur, maling masuk ke sekolah, gondongan sosial duduk. Tadi saya nggak kasih Pak Iwan, dia ngambil visi, ngambilnya kayak kamu aja, enak Pak Sarung mukanya. Dari CCTV kelihatan, visi 3 atau 4 kalau diambil gitu Pak. Pasti di sekolah ada penjaganya. Itu Pak yang memang masih menjadi pemikiran kita pada saat kita melakukan yang berhubungan dengan elektronik. Kita siapkan dulu pengamannya dulu, teralis. Nah, kalau ruang galeri apakah ada teralisnya Pak? Nah, belum. Kemudian ruang gudang yang sebelah UKS. Karena setelah saya telusuri sekolah kita itu nyaman banget. Mau sebelah utara, timur, barat, sekolah di pintunya ya Pak ya. Semua ada apa ya kalau kita bilang, kalau misalnya kalau nggak sedikit tuh bisa aja orang masuk. Jadi bukan karena ada niat dari pelakunya, namun karena ada kesempatan Pak. Ya, kalau ada bang Mami gitu, iya kejahatan bukan karena dari niat pelakunya, karena ada kesempatan itu tadi yang diwaspadain dulu. Jadi yang berhubungan dengan apa visi, saya masih nanti meninjau dulu tempatnya yang mana. Kalau untuk menulisnya insya Allah gampang, namun yang harus dipikirkan adalah tralisnya. Insya Allah yang Pak 2024 sekarang memang saya belum lihat perancangan keuangannya seperti apa. Tapi kalau sudah, saya akan sampaikan ke Bapak dan Ibu. Karena memang Bapak, anak-anak tuh harus mengenalkan power on off, shutdown, jangan main matiin aja gitu. Restart untuk apa, kalau yang ada di PC, betul. Tombol-tombolnya, kemudian jangan cuma ngetik bagian caps lock untuk apa, caps lock tambah G, kemudian screenshotnya, itu boleh diperkenalkan ke anak-anak. Namun sekali lagi Pak, peranannya Pak ya, karena juga saya masih meraba dan seperti Pertamina saya kembali dari nol, jadi saya pelan-pelan banget deh Pak berjalannya. Karena saya masih kurang bensin, jadi nanti di jalan itu sambil berproses, insya Allah saya akan selalu mengkomunikasikan kepada izin Bapak dan Ibu, saya ingin menginformasikan tentang kegiatan kemarin ya Bapak Ibu. Ini agak mendadak di Zoom, nanti saya sambil Zoom ya, karena penilaian KKI untuk perpanjangan kontrak. Ya, jadi saya agak potong sedikit Bapak Ibu, izin untuk kemarin rapat koordinasi